Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Sejalan dengan pernyataan tersebut, lahan untuk tumbuhnya pohon kelapa pun tentu sangat berlimpah. Bahkan, Indonesia dikenal sebagai produsen kelapa terbesar di dunia. Berdasarkan laporan World Atlas, Indonesia memproduksi 17,13 juta ton kelapa pada tahun 2019 dan menjadi negara dengan produksi kelapa terbesar, disusul Filipina yang menempati urutan kedua dengan produksi kelapa sebanyak 14,77 juta ton. Besarnya potensi kelapa Indonesia ini rupanya tidak diimbangi dengan besaran produksi produk turunan kelapa atau coconut product. Masih ada saja bagian-bagian dari buah kelapa yang hanya menjadi limbah. Tentunya hal ini menjadi sebuah problematika tersendiri mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan perkebunan kelapa terbesar di dunia. Salah satu bagian dari kelapa yang saat ini masih kurang dimanfaatkan adalah sabut kelapa. Di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, sabut kelapa hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk mengeringkan kopra atau sekedar untuk membakar ikan. Dengan adanya permasalahan seperti ini, justru membawa peluang besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan sabut kelapa agar dapat menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Sabut kelapa sendiri biasanya diolah menjadi beberapa produk turunan seperti coconut fiber dan coco peat. Coconut fiber atau yang lebih dikenal dengan istilah coco fiber umumnya dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam membuat tali, doormat atau keset, matras, kasur, hingga jok mobil-mobil ternama seperti Mercedes-Benz. Sedangkan coco peat banyak dimanfaatkan sebagai bahan media tanam budidaya, pupuk, dan absorben dalam industri. Potensi pasar dari kedua produk tersebut sangatlah besar. Dilihat dari permintaan negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Korea terhadap coco peat dan coco fiber mencapai 3.000 hingga 6.000 kontainer per tahunnya. Sayangnya, permintaan ini masih belum dapat dipenuhi oleh produsen coco peat dan coco fiber di Indonesia. Saat ini, Indonesia hanya mampu memenuhi 3% saja dari kebutuhan sabut kelapa dunia. Potensi pasar yang dimiliki oleh produk coco peat menjadikan kami semakin optimis untuk memasarkan produk ini hingga ke berbagai belahan dunia. Pasar coco peat global tersegmentasi ke wilayah Asia Pasifik, Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Eropa adalah wilayah utama dan menyumbang sebagian besar pangsa pasar selama periode perkiraan. Pertumbuhan pasar di wilayah ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan untuk aplikasi hidroponik dan hortikultura karena sabut kelapa digunakan untuk mengendalikan erosi tanah. Kawasan Asia Pasifik juga diperkirakan akan menjadi pangsa pasar utama di kawasan ini pada tahun 2026. Dengan meningkatnya penggunaan dan luasnya aplikasi segmen coco peat organik, diharapkan dapat melanjutkan dominasinya di pasar global. Oleh karena besarnya potensi pasar sabut kelapa dunia saat ini, kami, Abdul Munajat Ahmad, Dila Reski Prasetya, Nina Aprisilia Avandi, dan Diah Ayulan dari sebagai tim Startup Ekspor Studi Independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0, hendak mengembangkan produksi coco peat agar dapat memenuhi permintaan sabut kelapa dunia untuk keperluan media tanam. Kegiatan ekspor ini didukung penuh oleh pemerintah melalui Wakil Presiden Republik Indonesia pada beberapa waktu lalu yang mengungkapkan bahwa ekspor merupakan gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara.
Kegiatan ekspor melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Perhatian pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan SDM sebagai pondasi peningkatan daya saing melibatkan peran sektor swasta, di mana mahasiswa menjadi bagian dari elemen pendukung untuk menghadirkan pemimpin masa depan dengan karakter yang kreatif, inovatif, dan percaya diri. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, menjadi eksportir adalah pilihan atau orientasi karir yang sangat menantang, yang tentunya menyatu dengan karakteristik generasi muda. Eksportir pemula jangan langsung berpikir keuntungan dan bisnis yang mudah, karena semua ini membutuhkan proses yang melibatkan komitmen, wawasan, dan pengetahuan yang baik atau skill, kemampuan teknologi informasi, negosiasi, creative thinking, inovasi, dan tentunya disiplin dari diri sendiri sebagai pelaku utama. Menjawab tantangan yang saat ini dihadapi oleh para pelaku usaha, kami turut mengembangkan UMKM lokal pada beberapa daerah dalam rangka mencapai tujuan ekspor nasional. Dalam implementasi kegiatan ekspor yang akan kami lakukan, kami menggait banyak produsen kokopit blok yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kami melakukan kerjasama untuk memasarkan produk kokopit dari UKM hingga menembus pasar Asia dan Eropa. Saat ini kami telah bekerja sama dengan beberapa supplier kokopit dari wilayah Jember, Banyuwangi, Ponorogo, Madiun, dan Blitar, dengan kapasitas produksi berkisar antara 30 hingga 250 metrik ton per bulannya. Jika berhitung secara kasar, kapasitas total produksi kokopit dari semua supplier dapat mencapai 500 metrik ton setiap bulan. Dengan menggandeng UKM lokal, besar harapan kami agar usaha ini dapat menggaung ekspor Indonesia go global go internasional, sehingga diharapkan UKM yang ada dapat lebih berkembang dan meningkatkan usahanya baik dari sisi omset maupun membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pemanfaatan kokopit dari limbah sabut kelapa juga menjadi concern kami dalam meningkatkan nilai jual komoditas hasil perkebunan yang biasanya hanya menjadi limbah. Pada akhirnya, kami berharap kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah ekspor dan beberapa instansi pemerintah untuk mendukung peningkatan ekspor nasional dapat berjalan dengan baik. Besar harapan kami agar kegiatan ini tidak hanya bersifat wacana dan simbolik belaka, melainkan benar-benar tercipta kemudahan bagi usaha kecil dan menengah dalam memasarkan produknya ke luar negeri.